Jika itu suara sebuah partai, sekali lagi, warga Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk tidak kembali memilih partai tersebut, siapapun wakilnya, apapun partainya. Apa yang dilakukan KDM terhadap masyarakat, itu adalah realitas yang ada di masyarakat, yang ada di tengah rakyat. Ironis kalau ada wakil rakyat tidak tahu masalah rakyat. Sekali lagi saya ulangi, suara siapa sebetulnya yang ada di kepala kalian itu? Itu aja. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran bantuan pendidikan menengah universal, BPMU, untuk sekolah swasta pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, walkout-nya fraksi PDI Perjuangan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat menandakan ketidaksetujuan terhadap gebrakan dan langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya PDIP Perjuangan, tetapi banyak juga partai yang hari ini anggota DPR-nya mengkritik dan tidak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi. Terbaru, Kiai Syarif Rahman, tokoh ulama karismatik Provinsi Jawa Barat, Indonesia ya, sahabat Gus Dur, mendukung gebrakan Kang Deddy Mulyadi serta menghimbau masyarakat Jawa Barat agar tidak lagi memilih partai yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Yuk. Tanggapan Kiai tentang anggota Dewan DPRD Jabar yang walkout saat rapat paripurna itu bagaimana tanggapan? Jika itu merupakan sikap dan suara partai, maka rakyat Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk memilih kembali partai tersebut. Jika itu merupakan sikap perorangan, maka kita menunggu dari Dewan Pimpinan Pusatnya tindakan yang bijaksana. Dan jika tetap dipertahankan, tidak diberhentikan, berarti itu memang suara DPP. Jika itu suara sebuah partai, sekali lagi, warga Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk tidak kembali memilih partai tersebut, siapapun wakilnya, apapun partainya. Saya kira itu. Tugas pokok seorang wakil rakyat itu apa sih sebenarnya? Yang dilakukan oleh KDM sebenarnya adalah suara rakyat. Berangkat dari apa yang beliau ketemukan di tengah masyarakat, yang semestinya
itu diketahui oleh wakil rakyat. Bagaimana akan disebut dengan wakil rakyat kalau ketemu rakyat juga tidak pernah? Lantas suara siapa yang mereka bawa ke dalam sidang? Suara rakyat atau suara pikirannya sendiri? Atau jangan-jangan suara pimpinannya? Atau suara kepentingannya? Atau suara orang-orang yang merupakan bagian dari hidupnya selama ini? Saya kira itu aja. Apa yang dilakukan KDM terhadap masyarakat, itu adalah realitas yang ada di masyarakat. Yang ada di tengah rakyat. Ironis kalau ada wakil rakyat tidak tahu masalah rakyat. Sekali lagi saya ulangi, suara siapa sebetulnya yang ada di kepala kalian itu? Itu aja. Kalau istilah petugas rakyat sama petugas partai itu beda atau enggak? Oh iya. Partai itu punya idealisme, punya ideologi, punya konsep dan sebagainya ditawarkan ke masyarakat. Nah, sayangnya masyarakat tidak pernah tahu konsep partai itu sendiri, yang dia pilih hanya orangnya, tidak konsepnya. Memilih partai apapun yang dilihat orangnya. Tanpa melihat jangan-jangan orang ini walaupun kiai misalnya, tapi programnya tidak cocok dengan kiai, tidak cocok dengan agama, gitu kan. Nah, itu jarang melihat. Nah, apakah wakil rakyat itu merupakan wakil daripada masyarakat atau wakil partainya? Dia ketika ditawarkan ke masyarakat, dia adalah wakil partainya. Menyampaikan apa yang menjadi idealisme bagi partainya. Tetapi ketika dipilih oleh rakyat, maka dia membawa gerbong, memimpin sebuah gerakan, membawa misi yang diinginkan oleh rakyatnya. Maka dia wakil rakyatnya. Seperti itu. Nah, justru saya jadi pikiran begini. Karena misalnya ada seorang wakil rakyat yang mengecewakan rakyatnya, bisakah masyarakat membuat mosi tidak percaya untuk kemudian di PAW atau diberhentikan atau diganti? Ini yang saya tidak tahu. Apakah ada konsep itu atau ada mekanisme naik turun jabatan? Jika misalnya seseorang dipilih oleh sekian puluh ribu orang, ternyata dalam perjalanan menjadi wakil rakyat dia mengecewakan konstituennya, pemilihnya, bisakah pemilihnya kemudian membuat mosi tidak percaya untuk menghentikan dia? Saya kira kalau ada itu luar biasa. Tapi di atas segalanya sebetulnya saya termasuk orang yang dari dulu sudah mungkin lebih 20 tahun bicara bahwa sebenarnya kita tidak butuh dengan DPR, tidak butuh. Tidak butuh dengan DPRD, tidak butuh kok. Ngurus negara ini gampang banget, betul. Tapi gimana? Sekarang kan sudah canggih, apa-apanya sudah canggih, sudah ada semuanya. Kalau misalnya mau ngurus bikin undang-undang, bikin aja berapa rektor, kumpulkan berapa dosen ahli, kumpulkan rapat sekali, cukup itu. Gak ngabisin miliaran rupiah. Ya mungkin 100 juta selesai lah. Masuk bikin undang-undang gitu aja repot banget, itu melibatkan banyak orang kan, nggak usah. Saya kira DPR dibubarkan, DPRD ditiadakan, cukup nanti ada gubernur. Nah untuk bikin segala macam undang-undang, peraturan, kebijakan, ya cukup aja tim kepanitiaan lah, kayak panitia Maulid Nabi, kayak panitia Agustusan, itu kan selesai aja. Nggak banyak duit, ngapain juga kita gaji orang, apalagi orang sudah pensiun DPR masih digaji juga kan. Nggak perlu lah gitu, banyak orang pintar kok. Nah termasuk di situ saya dari dulu sudah mungkin 20 tahun yang lalu saya bicara itu. Tidak perlu kita dengan DPR lagi lah. Ya mungkin karena melanggar statement dalam Pancasila kan kalimatnya permusyawaratan perwakilan, ya sudah gampang aja lah musyawarah, wakil rektor, wakil dari perguruan tinggi, wakil dari majelis ulama, wakil dari dewan gereja, wakil dari pemuda, cukup, nggak usah ada ngantor-ngantor begitu, nggak usah repot lah. Nggak usah ada gedung DPR MPR. Nah, kalau gedung itu sekedar nyawa sebentar, kita rapat di masjid juga bisa, kan bisa aja. Misalnya di Taman Mini juga bisa, gampang aja. Apalagi sekarang sudah canggih kan. Orang ribut soal IKN itu dan ini, bukan saya nggak setuju. Sekarang kita tidak butuh dengan bangunan besar kok. Seorang presiden bisa berkantor dengan laptop 1 biji cukup kok. 1 rumah buat semua menteri cukup. Ini rumah saya mungkin buat 20 menteri cukup, sekedar duduk sebentar aja kan. Atau selebihnya mereka ngantor di rumah masing-masing gitu. Cukup. Kita ngurus negara pakai laptop aja sudah cukup. Pakai handphone juga sudah cukup. Sekarang tidak usah pakai apa-apa lah. Oh, rapat, nggak usah kumpul. Zoom meeting sudah bisa. Boros amat negara ini kan. Nah itu loh. Saya kira, saya ulangi lagi ya. DPRD yang mengganggu pekerjaan pimpinan rakyat, silakan rakyat bicara. Kalau memang kalian sudah tidak merasa terwakili, berarti kalian nggak punya wakil. Ya diturunkan saja lah. Nah kepada para pimpinan partai, kalau masih ingin juga eksis, nih kalau ada wakil rakyat yang seperti ini ya, bertindaklah bijaksana, kecuali kalau memang partai itu ingin dibubarkan gitu, ingin ditinggalkan konstituen lah. Itu aja sekira.
luar biasa ya, sepertinya tahun 2029 akan banyak partai-partai yang bercokol di kantor DPR pada bertumbangan. Jika netizen sudah bergerak dengan banyaknya komentar, aktif di media sosial, bahkan netizen sudah berpikir untuk menumbangkan salah satu partai yang hari ini selalu mengkritik gebrakan dan gerakan Kang Deddy Mulyadi. Jika netizen sudah bergerak dan diamini oleh para ulama, maka secara otomatis 2029 partai yang hari ini berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi wajib tenggelam. Waduh, luar biasa. Nah, untuk para DPP ataupun Dewan Pimpinan Pusat Partai, bagi anggotanya atau DPR yang hari ini masih mengkritik dan tidak selaras dengan langkah ataupun partainya akan tenggelam di 2029, maka segeralah PAW, lakukan langkah tegas, panggil, tindak, kasih tahu. Jika mereka tetap membandel, maka segera ganti ataupun coret. Dan partai yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, hati-hati. Netizen hari ini sudah cerdas, sudah pintar. Netizen, rakyat Indonesia tahu mana yang tulus bekerja untuk rakyat, mana yang bekerja untuk partai politik. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.